orang atau pihak dalam perkara ini setelah ditemukan ada bukti permulaan yang cukup yang diperoleh dari setidaknya 2 alat bukti, dan nanti Pak Direktur Penyidikan akan menyampaikan. Yang kedua, bahwa perlu kami sampaikan, penyidik akan terus melakukan pendalaman terhadap perkara ini. Oleh karenanya progres akan terus disampaikan, dan hingga saat ini baru 25 orang saksi yang diperiksa, tetapi ditemukan ada keterlibatan seseorang, maka pada malam hari ini tentu kita dengarkan apa dan bagaimana substansi yang akan disampaikan oleh Direktur Penyidikan. Untuk itu kepada Pak Direktur Penyidikan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi kita semua, khususnya teman-teman media yang hadir pada malam hari ini. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Kapus Penkum, saya akan menyampaikan perkembangan penyidikan terkait dengan tindak pidana korupsi, yaitu suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara pidana umum terhadap tersangka pada saat itu Ronald Tanur di Pengadilan Negeri Surabaya. Teman-teman wartawan yang saya hormati, bahwa pada hari ini Senin tanggal 4 November 2024, tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap saksi MB, yaitu orang tua atau ibu dari terpidana Ronald Tanur, yang dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Terkait dengan perkara tindak pidana korupsi dalam hal ini suap dan atau gratifikasi terhadap penanganan perkara Ronald Tanur berdasarkan surat perintah penyidikan nomor Prin 54 garis miring FT2 garis miring FD titik 2 garis miring 10 garis miring 2024 tanggal 4 Oktober 2024. Setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi terhadap MB, penyidik telah menemukan bukti yang cukup adanya tindak pidana korupsi, yaitu suap dan atau gratifikasi yang dilakukan oleh MB, sehingga penyidik meningkatkan status MB, ibu terpidana Ronald Tanur, dari status semula yaitu saksi menjadi tersangka. Status tersangka ini didasarkan surat penetapan nomor 63 garis miring F.2 garis miring FD.2 garis miring 11 garis miring 2024 tanggal 4 November 2024. Adapun kasus posisinya adalah sebagai berikut. Tersangka MB, ibu Ronald Tanur, awalnya menghubungi LR untuk minta yang bersangkutan bersedia menjadi penasihat hukum Ronald Tanur. Kita ketahui bahwa ibunda Ronald Tanur ini berteman akrab dengan LR karena anak LR dan anak MB ini atau Ronald Tanur ini pernah satu sekolah. Jadi mereka sudah lama saling kenal. Selanjutnya, pada tanggal 5 Oktober 2023,
LR bertemu dengan tersangka MB di Cafe Excelso Mer Surabaya untuk membicarakan peristiwa yang telah dialami oleh Ronald Tanur. Pertemuan tersebut berlanjut pada tanggal 6 Oktober 2023, di mana MB pada saat pertemuan dengan LR tersebut dilaksanakan di kantor LR yang beralamat di Jalan Kendal Sari Raya nomor 51 garis datar 52 Surabaya. Dalam pertemuan tersebut, LR menyampaikan kepada tersangka MB ada hal-hal yang perlu dibiayai dalam pengurusan perkara Ronald Tanur dan langkah-langkah yang akan ditempuh. Kemudian LR meminta kepada YR agar diperkenalkan kepada pejabat di Pengadilan Negeri Surabaya dengan inisial R dengan maksud untuk memilih majelis hakim yang akan menyidangkan perkara Ronald Tanur. Saya ulangi ya, bila tidak salah paham ini, LR meminta kepada YR minta tolong agar diperkenalkan seseorang tadi dengan maksud supaya dapat memilih majelis hakim yang akan menyidangkan perkara Ronald Tanur. Kemudian kemudian LR bersepakat dengan tersangka MB untuk biaya pengurusan perkara Ronald Tanur berasal dari tersangka MB. Dan apabila ada biaya yang dikeluarkan oleh LR yang terpakai lebih dulu untuk pengurusan perkara tersebut, maka tersangka di dalam setiap permintaan dana oleh LR terkait pengurusan perkara, RL selalu meminta persetujuan kepada tersangka MB, serta LR meyakinkan tersangka MB untuk menyiapkan sejumlah uang guna mengurus perkara Ronald Tanur agar perkara Ronald Tanur tersebut dibebaskan oleh majelis hakim. Selama perkara Ronald Tanur berproses sampai dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tersangka MB telah menyerahkan sejumlah uang kepada LR selaku penasihat hukum Ronald Tanur sejumlah 1,5 miliar yang diberikan secara bertahap. Selain itu, LR juga menalangi sebagian biaya pengurusan perkara tersebut sampai putusan Pengadilan Negeri Surabaya sejumlah 2 miliar, sehingga totalnya 3,5 miliar rupiah. Terhadap uang sebesar 3,5 miliar rupiah tersebut, menurut keterangan LR diberikan kepada majelis hakim yang menangani perkara dimaksud. Terhadap tersangka MB telah dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan berdasarkan surat perintah nomor 53-FD-2-FD-12-12/2024 tanggal 4 November 2024. Penahanan dilakukan di Rutan Kelas 1 Surabaya, Cabang Kejaksaan Tinggi, Jawa Timur. Terhadap MW disangka melanggar Pasal 5 Ayat 1
atau pasal 6 ayat 1 huruf A, junto pasal 18 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian informasi perkembangan penyidikan yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Apabila ada yang masih kurang jelas, ada ucapan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MW ya, bukan MB, MW. Ya, supaya enggak salah tulis ya, MW. Ya. Oke. Nah, jadi kalau M-nya ini, W dibalik dia, ya. Baik. Jawab pos. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.